Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa minanihi allati la tuhsa wa la tustaqsa, khususan ala maulidi habibihi wa nabihi wa rasulihi sayyidina wa maulana Muhammad wa bi'tsatihi ilal alamina ammah wa ila thaqalaini khassah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil adil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul aliyyul azim. Keluarga besar Sekolah SMK Negeri 2 Sumedang, yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, dari mulai ibu kepala dan juga semua para dewan guru, terkhusus juga para siswa-siswi yang sangat Abuya cintai, yang sangat Abuya banggakan, yang sangat Abuya doakan. Semoga kelak kalian semua oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang paling beruntung di dunia dan di akhirat, hamba-hamba yang mulia, yang bahagia, yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang sekarang kalian semua kaji, semoga ilmu tersebut oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Abuya sangat bahagia saat ini dikumpulkan bersama kalian semua dalam acara mengungkapkan kebahagiaan kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan nabinya, dengan kelahiran nabinya, dengan diutusnya nabinya kepada kita semua, khususnya bangsa manusia dan bangsa jin, dan juga kepada semua makhluk Allah yang Allah jadikan nabi kita itu sebagai wujud rahmatan lil alamin, artinya wujud kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi kalau kita ingin tahu wujud kasih sayang Allah kepada semua makhluknya itu apa? Jawabannya adalah wujud Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan ya salawat sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi kita itu tidak seperti kelahiran umumnya manusia. Keberadaan Nabi kita tidak sama dengan keberadaan umumnya ciptaan Allah lainnya. Bahkan diutusnya Nabi kita juga tidak sama nilai-nilainya dengan diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Nah, kita sebagai umatnya adalah umat yang paling beruntung dalam sejarah keumatan. Para rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi itu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 313 rasul. Berapa? Itu dari mulai Nabi Adam. Setiap rasul punya umat masing-masing. Ada yang sedikit, ada yang agak banyak, ada yang banyak sekali. Nah, namun umat yang paling banyak ya daripada umat para rasul itu adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua membawa dan mengajarkan agama yang sama, yaitu agama Islam. Makanya Allah menyatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu semuanya mengamalkan agama Islam dan mengajarkan agama Islam kepada umatnya masing-masing. Jadi tidak ada agama yang berbeda sebetulnya kalau agama itu agama samawi, yaitu agama yang diturunkan dari langit. Nah, di dalam agama itu ada 3 ajaran. Perlu kita tahu, ya. Yang pertama adalah ajaran akidah. Ajaran keimanan, keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan yang hak, yaitu Allah sebagai Tuhan yang hak. Keyakinan kepada semua utusan Allah. Keyakinan kepada kitab-kitab sucinya Allah seluruhnya. Kitab-kitab suci Allah. Semuanya ada 104 kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Induknya 4. Yang pertama Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang kedua Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Az-Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini semuanya namanya Alkitab. Ada Alkitab Al-Quran, Alkitab Al-Injil, Alkitab Az-Zabur, Alkitab At-Taurat. Nah, lalu ada lagi yang 100 Alkitab. Nah, ini di dalamnya ada 3 keilmuan. Yang pertama apa? Ilmu akidah, keyakinan. Termasuk keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada hari kiamat dan tanda-tandanya, keyakinan kepada takdir baik buruk semua dari Allah. Yang kedua, nah yang pertama ini sama-sama mengajarkan keyakinan tersebut, mengajarkan tauhid, ya, yaitu tauhid itu meyakini kepada keesaan Tuhan, keesaan Allah, namanya tauhid. Sama
Yang kedua, ajaran itu adalah ajaran ilmu Islam, syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu ilmu hukum, katalog ya, bagi kehidupan manusia dan bangsa jin, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita itu gampang, gak usah bikin aturan. Umat yang paling enteng, ya. Kita gak usah mikir lagi. Kalau bangun tidur harus bagaimana, kan? Garapan hidup itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Dalam hubungan dengan Allah, seperti sholat yang 5 waktu tambah sholat sunnahnya, seperti saum, seperti haji, seperti baca Quran, zikir-zikir, gitu kan? Doa-doa, ini hubungannya dengan siapa? Dengan Allah langsung. Yang kedua, ada yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Ya. Dengan sesama makhluk Allah itu adalah kewajiban-kewajiban kita dan kebaikan-kebaikan kita. Satu, kepada diri pribadi. Kedua, kepada yang lain. Kepada orang tua, kepada suami nanti, ya, kepada istri, kepada anak, keturunan, kepada mertua, menantu, kepada saudara, kewajiban kebaikan kepada sesama muslim, kepada tetangga, ya, kepada sesama manusia, hatta kepada binatang dan lingkungan. Di situ ada kewajiban dan kebaikan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita semuanya, ya. Ayo, siapa yang takut hujan bergeser, ya, bergeser, pindah, bergeser. Yang tidak kehujanan jangan bergeser, ya. Hujan ini barokah, hujan ini rahmat, ya. Allah. Ayo, yang kehujanan bergeser. Pindah. Silakan pindah. Gak apa-apa. Di samping-samping itu kan bisa. Ya, masih kedengaran kok. Ya. Teruskan ya. Sok. Yang kehujanan cari posisi aman. Simak baik-baik. Ya. Kedengaran kan ke samping, kedengaran? Ya. Mari kita teruskan. Sekarang berbicara ilmu Islam, syariat Islam, ya, yaitu aturan-aturan hidup, yaitu perintahan-perintahan dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh kita. Dan perintahan-perintahan itu yaitu kewajiban-kewajiban dan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan oleh kita
Imma yang hubungannya dengan Allah saja, wa imma yang hubungannya dengan sesama makhluk. Kalau yang dengan Allah saja seperti sholat, saum, haji, itu hubungannya dengan Allah, nggak dengan manusia, nggak dengan siapapun. Lalu baca Quran, zikir-zikir, ya, tasbih-tasbih. Nah, dan juga berdoa kepada Allah. Lalu yang berhubungannya dengan sesama makhluk adalah kewajiban dan kebaikan kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, lalu kepada keluarga. Kelak kalau kalian punya istri, punya suami, berarti kepada istri kalian, suami kalian, ya. Lalu juga kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada sesama muslim, lalu kepada sesama manusia walaupun non muslim, lalu kepada sesama makhluk Allah lainnya termasuk binatang dan lingkungan. Kita diajarkan berbuat kebaikan, kita diajarkan menjalankan kewajiban, termasuk juga kita kepada pemerintah, dan ada kewajiban yaitu taat kepada pemerintah. Termasuk kalau kita jadi pemerintah ada kewajiban, ya, bagi rakyat kita, kan? Nah, ini diatur oleh Allah dengan yang namanya ilmu syariat Islam. Ilmu Islam itu ilmu aturan. Nah, di dalam ilmu syariat Islam ini ada sebagian yang berbeda, dibedakan aturannya oleh Allah antara umat Rasul A dan Rasul B. Dibedakan, kan? Contoh, kalau dulu ada nggak ya sholat? Ada, cuma sholatnya beda dengan kita. Kalau saum ada ya? Ada, cuma beda dengan kita, gitu kan? Nah, ada wudhu, ada, gitu kan? Tuh. Dulu ada haji, ada. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu 40 kali berhaji jalan kaki. Ya. Dari mana? Dari Gunung Sarandib. Gunung Sarandib itu adanya di negara apa tuh? Ya, yang dulu mah awalnya masuknya ke India, tapi sekarang mah tidak masuknya. Apa itu? Negara apa ya? Itu jalan kaki pulak balik ke Mekah Nabi Adam itu 40 kali dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh rasul berhaji. Semua nabi berhaji. Seluruh nabi Allah itu ya jumlahnya 124.000. Dari 124.000 ada yang diutus oleh Allah mendidik manusia, mendidik umat, ya, yaitu 313. Ingat, yang 313 ini punya umat, mendidik umat, dakwah, mentarbiyah umat, mengajarkan keilmuan, mentarbiyah keimanan, keyakinan, mentarbiyah niat, akhlak mulia, mentarbiyah amal soleh, ucapan-ucapan yang baik, mentarbiyah hubungan dengan Allah, mentarbiyah hubungan dengan sesama makhluk. Itu giat setiap hari, setiap malam. Rasul yang 313. Dari yang 313 ini ada yang wajib diketahui namanya, yaitu yang 25 yang Allah sebutkan dalam Quran. Sisanya tidak diwajibkan kepada umat Islam mengetahuinya. Tapi kalau tahu berarti the best, kan? Tahu gak nama nabi-nabi, nama rasul-rasul Allah selain dari yang 25, itu kan? Kebanyakan kan nggak tahu. Ada Nabi Daniel, ada Nabi itu, ada Nabi ini, gitu kan? Banyak sekali. Tuh, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menuliskan
menuliskan nama-nama Rasul yang 313. Ya, nama-nama Rasul. Tapi tidak diwajibkan diketahui. Kalau tahu ya hebat berarti. Yang wajib 25. Ya, 25 itu adalah ya, yang wajib diketahui oleh kita, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi apalagi? Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai terakhir Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang pelajaran agama yang ketiga. Yang pertama adalah ajaran keyakinan keimanan. Yang kedua adalah ajaran syariat Islam, hukum, aturan hidup. Ya. Ketiga, ajaran ihsan. Ajaran apa? Ihsan. Satu, agama itu kandungan di dalamnya apa? Keimanan. Kedua apa? Syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Hukum-hukum, aturan hidup, katalog gitu kan. Kita harus ikut itu. Kalau muslim kan harus begitu. Kita muslim bukan? Nah, arti muslim artinya menjalankan syariat Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apa coba yang harus kita lakukan? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk diri kita, ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk Allah lainnya, itu harus dijalankan oleh kita. Karena kalau tidak dijalankan nanti kita jadi muslim yang bodong. Muslim apa? Muslim bodong. Banyak kan akun bodong, ya, banyak kan? Ya banyak gitu kan. Nah, kalau muslim tidak menjalankan aturan hidupnya yang Allah bentangkan bagi kita sebagai muslim, maka kita jadi muslim apa? Muslim bodong. Kalau istilah lain kan ada di film itu, ada Islam KTP namanya. Islam apa? Islam KTP. Nah, nggak boleh kita jadi muslim bodong, harus jadi muslim yang taat aturan Allah. Coba bangun tidurku terus. Nah, itu kalau muslim bukan terus mandi. Bangun tidur itu memuji Allah dulu, ingat Allah, bacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Memuji Allah, ingat Allah. Bangun tidur langsung ingat Allah, langsung memuji, langsung bersyukur kepada, baru terus mandi. Dan bangun tidurnya muslim itu diusahakan tidak terdahului dengan subuh. Dan sebelum subuh harus sudah bangun, mandinya juga ibadah, lalu berwudu, ya, dan bersihkan gigi, gitu kan? Tuh, sudah itu lalu apa? Salat apa dulu? Tahajud. Harus belajar salat tahajud walaupun 2 rakaat. Orang yang bisa melakukan salat tahajud walaupun 2 rakaat itu dijamin, satu, derajatnya ditinggikan oleh Allah, ya. Yang kedua, dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya oleh Allah tidak akan difakirkan, tidak akan dimiskinkan. Orang yang dawam sholat apa? Tahajud walaupun 2 rakaat. Bangun. Ya, kalau kita umpamanya ya terlalu awal tidak mampu, ya bangunnya sekitar jam 3:30, ya. Pokoknya asal kebagian 2 rakaat, langsung mandi, wudu, bersih-bersih, gigi semua udah bersih, naik sajadah, lalu menyembah Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan saat itu adalah saat ijabah doa. Orang yang berdoa di waktu sahur pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Kan kita banyak keinginan. Ya, mintalah kepada Allah karena kita punya Tuhan, ya, yang maha sempurna, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa. Siapa? Allah, itu kan? Ya.
Hidup ini tidak bisa mengandalkan akal saja. Hidup ini tidak bisa mengandalkan kemampuan fisik kita. Tidak bisa mengandalkan jabatan dan kekuasaan semata. Enggak. Karena kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah, diatur oleh Allah. Bumi, langit dan seisinya diciptakan oleh, diatur oleh, diurus oleh, dirajai oleh Allah. Makanya kita nggak bisa menjagokan akal semata. Harus ada hubungan kita dengan Allah. Nah, ini apa? Ini adalah alat untuk bertasbih, tapi suka disebut tasbih, padahal bukan tasbih, alat untuk bertasbih. Apa saja alat mah. Nah, kita sebagai hamba Allah itu yang harus lebih dijagokan justru hubungan hati dengan Allah. Hubungan kita dengan akal kita, kemampuan fisik kita, material kita, gitu kan? Jabatan kita, gelar kita, kecerdasan kita, itu mah semuanya hanyalah wasilah. Hanya apa? Wasilah, hanya faktor penyebab doang. Hakikatnya segalanya oleh siapa? Milik siapa? Dari siapa? Dari Allah. Makanya hubungan dengan Allah harus nomor satu, kan? Jangan kita menjagokan akal nomor satu. Setelah gagal baru kepada Allah. Salah. Kita bisnis, begitu bisnis kita menjagokan uang, menjagokan modal, menjagokan ilmu bisnis, dan banyak yang gagal kok. Banyak yang gagal, sudah S3 lalu bisnis, banyak yang gagal dengan rumah-rumahnya habis banyak. Udah profesor di bidang ekonomi, udah banyak yang gagal. Ingat. Jangan sampai kita sudah gagal baru menghadap siapa? Menghadap Allah, lapor kepada Allah, minta pertolongan Allah. Salah. Tidak boleh seperti itu. Muslim tidak diajarkan seperti itu. Muslim diajarkan hati bergantung kepada Allah. Itu nomor satu. Selalu berdoa kepada Allah. Itu nomor satu. Nah, setelah itu baru menggarap segala faktor penyebab yang Allah wujudkan. Di alam ini, faktor penyebab yang dibutuhkan kekuatan akal, gunakan akal. Tapi ingat, itu hanya faktor penyebab, bukan hakikat. Kalau kita butuh dana, silahkan cari dana, itu kan? Tapi ingat, itu faktor penyebab, bukan hakikat. Boleh jadi gagal, boleh jadi gagal, karena hakikatnya adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Fahami oleh kita semuanya. Makanya kita harus rajin berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita tidak berdoa dalam hari-hari kita kepada Allah. Allah itu sangat senang kalau hambanya banyak meminta. Beda dengan kita. Kalau kita banyak dipinta, ya kan? Kesel. Udah minta lagi, lu minta lagi ya, lu minta lagi, gitu kan? Kesel kita. Kalau Allah banyak dipinta itu malah Allah senang. Minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Tuh, makanya harus banyak meminta kepada Allah. Apapun, belajar hati meminta kepada Allah Ta'ala. Anda harus punya doa, nanti kalian dikasih ijazah oleh Abu Yahya buat kesuksesan kalian. Sebentar lagi nih, sebelum ditutup dengan marhaba dan doa, ya. Bentar lagi, Buya gak akan lama. Ya. Jadi kalian harus belajar juga bangun di waktu sahur, sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh udah bangun, mandi, wudhu, sholat 2 rakaat, meminta pertolongan Allah di situ sampai sholat subuh. Lalu siap-siap, habis sholat subuh siap-siap untuk melaksanakan tugas-tugas kemaslahatan dunia kita, ya, yang sekolah, yang ngantor, yang ke pasar, ke pasir, ke sawah, gitu kan, macam-macam, ya, berhamburan manusia ini, ya, membangun kemaslahatan kehidupan. Nah, nanti waktu duhur berhenti istirahat, kembali lagi kepada Allah,
ya, wudu, bersihkan lagi mulut, bersihkan semua anggota wudu, bersihkan, lalu duduk di atas sajadah, sholat berdiri di atas sajadah, berdoa lagi kepada Allah. Setelah itu menjalankan lagi kehidupan. Nanti asar berhenti lagi. Setelah itu menjalankan lagi kehidupan. Maghrib berhenti lagi, gitu kan? Mungkin menjalankan kehidupan sedikit nanti dari maghrib sampai tidur. Nanti sebelum tidur isya menghadap lagi kepada Allah, gitu. Jadi terakhir isya menghadap, setelah itu siap istirahat. Siap istirahat. Nah, terus di sela-sela nanti waktu adakan untuk baca Quran. Ya. Satu hari itu usahakan bisa 1 juz baca Quran. Pokoknya mau dibagi-bagi silahkan. Pokoknya sehari semalam target oleh kita 1 juz. One day 1 juz. Kalau sudah bisa 1 juz dawam, naik, ditaikan oleh kita. One day 2 juz. Nah itulah one day 3 juz. Terus Masya Allah, orang-orang soleh itu adik-adik ya, banyak yang dawam baca Qur'annya sehari itu sampai ada yang 10 juz dalam sehari. Jadi 3 hari itu 1 khotaman. Masya Allah. Setiap kali kita membaca 1 huruf dari Al-Quran, ditaikan derajat kita oleh Allah. Mendapat kebaikan dari Allah, 10 kebaikan. Diampuni dosa 10 dosa. Bayangkan. Dari 1 huruf. Ini dari 1 huruf. Bukan dari 1 kalimat. Dari 1 huruf. Masya Allah. Apalagi kalau kita dalam hari-hari kita lebih banyak membaca Al-Quran. Hati ini harus cinta sama Quran. Ya, Quran ini firman Allah. Membacanya saja berkah. Ya, dapat pahala, naik derajat, diampuni dosa. Juga warna-warni pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nah, lalu rajin baca sholawat salam kepada baginda Rasulullah. Hari-hari kita itu sempatkan untuk baca sholawat. Dari mulai habis sholat baca 3 kali aja baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pamannya 3 kali aja. Dawam terus. Luar sholat nanti ada kesempatan. Bahkan adakan kesempatan untuk wirid sholawat lebih banyak. Karena orang yang memperbanyak baca sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Allah akan digampangkan rizkinya, akan digampangkan urusannya, akan dijaga dari segala musibah, akan diampuni semua dosanya, akan ditinggikan derajatnya, dan kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat, pembelaan, pertolongan dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau celaka jadi nggak jadi karena oleh Nabi Muhammad ditarik nanti dari yaumul qiyamah. Ini orang yang dawam membaca salawat, hidupnya akan penuh dengan berkah. Maka dari kecil harus menjadi ahli salawat. Dari kecil ya harus menjadi ahli salawat. Usahakan, adakan waktu untuk itu ya. Lalu kembali kepada yang tadi awal pembahasan, ajaran agama Islam itu yang ketiga adalah ajaran apa? Ihsan. 1 ajaran apa? Keimanan, iman, akidah. Itu di situ adanya ya. Yang kedua apa? Syariat Islam, yaitu aturan hidup. Aturan hidup ya. Ketiga apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu akhlak dan adab yang mulia. Apa? Akhlak dan adab yang Muslim itu ya adalah orang yang berakhlak mulia. Adalah orang yang beradab mulia. Yang punya tata kerama sopan santun, ya kan? Kalau sholat pakai sopan santun, ya pakaiannya rapi, bersih-bersih dulu, wangi.
Mau menghadap Allah harus sopan dong. Mau menghadap Allah itu, masa menghadap manusia kita sopan, pakaian sopan, kata-kata sopan gitu kan. Mau menghadap manusia saja mandi dulu. Kita mau sekolah suka mandi dulu gak? Ada yang gak suka mandi lah. Ya, ada nggak nih? Mandi dulu bener. Pastinya. Aslina. Ini mau menghadapi manusia. Bagaimana menghadapi Tuhan? Makanya orang-orang yang mengerti dalam hal ini, menghadapi manusia saja harus mandi, harus sopan, pakaian yang sopan, ucapan yang sopan, sikap yang sopan. Masa mau sholat bau badan, mau sholat mulutnya juga bau kotor, pakaiannya juga ya geluh kelihatannya, gitu kan? Nah, itu salah, sangat salah sekali, itu kan? Itu tidak sopan kepada Allah namanya. Ya, kalau baca Quran harus sopan. Itu dipegang Quran oleh dengan tangan kita di atas, jangan ditaruh di bawah. Kalau kita nggak kuat megangnya, cangkel, taruh di bangku, gitu. Kenapa? Kan kita harus sopan. Ini membaca firman Allah. Harus punya wudhu. Tuh, suaranya diperbagus. Tuh, bacaannya ditahsin. Tahsin itu diperbagus. Dibaguskan cara bacaannya. Tidak boleh gugurudugan. Ya. Tidak boleh. Siga mobil anu kempes bana. Motor kempes ban kan gugurudugan. Tekengeng. Baca Quran tekengeng gugurudugan. Sholat tekengeng. Gitu. Kengeng. Wudu begini. Tidak boleh. Harus bagus, itu kan? Ini kita harus sopan. Mau menghadap siapa? Allah. Cara berzikir juga harus sopan, gitu? Paham? Karena agama Islam itu agama yang sopan, agama yang beradab mulia, agama yang berakhlak terpuji, itulah agama Islam. Jadi kalau muslim ini tidak sopan, ada yang hilang tuh. Item keislamannya ada yang hilang pada dirinya. Kepada orang tua harus adab, harus sopan. Faham? Kepada saudara, kepada kakak adik, kepada guru, itu kepada tetangga, kepada siapapun harus sopan. Kata-kata harus sopan, belajar kata-kata lemah lembut, harus selalu senyum manis. Udah manis tambah senyumnya manis, raut wajahnya juga kelihatan wah manis, tambah manis. Udah mah ayeuna rupana pas-pasan, tidak pernah senyum manis, gawena baut jeung baut, dulak delek ka babaturan gitu. Kata-katanya tidak sopan lagi, walah eta mah tambah naon? Pahit. Eta mah pahit, eta mah gitu kan. Ingat. Laki-laki yang manis wajahnya tampan. Wanita yang wajahnya cantik imut-imut. Tapi kalau tidak sopan, tidak berakhlak, maka semua itu akan runtuh, luluh lantah. Orang akan benci. Berapa banyak yang dibenci padahal dia cantik, padahal dia pinter, padahal dia ganteng, padahal dia kaya, tapi dibenci orang. Oh, ternyata dia itu kehilangan akhlak mulia. Makanya di dalam ajaran agama al-akhlakul karimah muqaddamah alal ulum. Al-akhlakul karimah, akhlak-akhlak mulia itu harus didahulukan ketimbang ilmu. Jadi harus akhlak dulu ketimbang ilmu. Nah sekarang banyak yang belajar ilmu dulu, akhlaknya belakangan. Cerdasnya sudah lari gitu kan, tapi akhlaknya kagak punya, akhirnya dibenci orang, dijauhi orang. Kenapa? Karena tidak punya akhlak dan adab.
Makanya kenapa banyak amal soleh yang tidak diterima oleh Allah? Kenapa banyak doa yang tidak diijabah oleh Allah? Masalahnya bukan karena tidak pakai ilmu, tapi kebanyakannya adalah karena tidak punya akhlak dan adab. Kalau menurut fikih sudah jelas, sudah pas nih menurut fikih. Ya, itu menurut ilmu. Sekarang adabnya mana? Kan? Jadi tidak cukup kita sholat hanya secara ilmu fikih saja. Tidak cukup. Ya. Lalu kita bergaul menjalankan kewajiban dan kebaikan kepada sesama hanya menurut ilmu saja. Tidak cukup, harus dengan akhlak dan adab. Makanya Buya bahagia bahwa sekolah di sini tadi salah satu dari dewan pembimbing kalian semua cerita bersyukur bahwa sekolah kita ini alhamdulillah anak-anak didik semuanya adalah taat-taat aturan semuanya, alhamdulillah, bangga Buya. Gak ada yang arogan, gak ada yang berkelahi-kelahi. Kan kalau kita dengar-dengar banyak yang ribut-ribut, tawuran-tawuran, tapi di sini alhamdulillah tidak pernah terjadi karena soleh-soleh semuanya. Ya sudah ganteng-ganteng, soleh-soleh, itu kan. Alhamdulillah solehah-solehah semuanya, taat-taat aturan semuanya. Karena apa? Karena akhlak. Karena apa? Akhlak dan adab jaga oleh kita itu. Akhlak, ingat akhlak. Dengan siapa saja ketemu, gak boleh ada raut wajah yang cakwum, hasem. Tidak boleh jubang jebeng, tidak boleh jubras jebris, tidak boleh dulak delek, gak boleh. Tapi harus raut wajah yang banyak senyum manis. Dikatakan oleh para sahabat bahwa kata para sahabat Nabi dulu mengatakan semuanya bahwa manusia yang ditemukan yang paling banyak senyumnya kepada sesama, hatta kepada non muslim sekalipun, hatta kepada binatang sekalipun, masya Allah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pantesan binatang-binatang yang linghas kalau ketemu Rasul enggak, pingin dekat dengan Rasul. Kalau kita mau newak hayam hijige sampai sakampung. Naon sabab nak sieuneun kurang. Kenapa sieuneun? Karena baru aja datang kelihatan sama ayam, raut wajah nage geus ketingali ya rek newak aing ya. Gitu kan? Nah, Rasulullah itu tidak pernah tidak pernah ada binatang yang biasa binatang itu linghas, lalu ketemu Rasul lari, nggak ada. Nggak pernah. Malah pingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ketemu dengan singa suatu hari waktu beliau diurus oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad di usia 4 tahun. Rasul di usia 4 tahun ikut ngangon ngembala dengan saudara-saudara sesusunya ke hutan yang jauh. Ya, hutan di sana kan beda dengan hutan di kita ya. Tapi jauh dari perkampungan. Semua lari. Ketakutan semuanya. Kenapa? Karena melihat ada macan. Nah, akhirnya lari. Rasulullah SAW ketika semua teman-temannya lari, coba Rasulullah berapa usianya? 4 tahun. 4 tahun. Rasulullah sedang duduk ini di atas batu, sedang memperlihatkan domba-domba yang sedang lahap, makan rumput. Yang lain teman-temannya lari semuanya ketakutan sambil menjerit-jerit. Rasulullah diam aja. Begitu macan melihat Rasulullah SAW, raut wajah yang sembringah, yang mengeluarkan cahaya, senyum manis. Masya Allah. Bagaimana itu macan sikapnya? Macan itu sangat malu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngagepor, ya macan. Masya Allah, menundukkan wajahnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saudaranya yang melihat sebagian ada yang lari kembali ke kampungnya.
cerita kepada warga bahwa Muhammad dimakan macan, Muhammad dimakan macan. Akhirnya satu kampung semuanya ada yang bawa tumbak, bawa panah, bawa parang, naik kuda, ada yang lari. Satu kampung karena beritanya Muhammad dia makan macan. Karena memang semua sudah melihat macan. Sementara Rasulullah tidak lari. Ya, Rasulullah diam di atas batu. Ada sebahagian saudara Nabi, saudara yang sesusu yang menunggu dari kejauhan melihat kejadian. Bengong beliau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat kejauhan seperti sedang memberikan arahan kepada macan. Lalu macan manggut-manggut di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu macan lalu berangkatlah. Macan itu pergi itu macan. Setelah tidak lama kemudian satu gunung itu ternyata macannya banyak sekali. Lalu saat itu juga pindah semua macan itu, tidak ada macan lagi sampai saat ini di tempat tersebut. Begitu satu kampung semuanya datang ke sana, ternyata melihat Rasulullah SAW sedang begini aja di atas batu menunggu domba-domba. Asik-asik. Ini orang ribut satu kampung, bawa tumbak, bawa itu, bawa ini. Akhirnya ibu Rasulullah SAW, ibu yang mengurusnya, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, menangis, merangkul, memeluk Rasulullah SAW. Muhammad, kenapa dek? Kenapa nak? Itu semuanya ada kakak-kakak kamu menyebutnya kamu dimakan macan. Tapi ternyata tidak ada macan. Apa? Lalu Rasulullah SAW tersenyum, lalu bicara kepada semua warga kampung, satu kampung itu yang mengelilingi Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di atas batu. Kata Rasulullah, ibu, benar bahwa teman-teman saya, mereka melihat macan. Tadi itu datang macan. Terus mana macannya sekarang? Macannya pergi sekarang. Dan semua macan yang ada di wilayah ini mereka pergi. Kenapa mereka pergi? Karena saya suruh mereka semua pindah dari sini. Karena sekarang ini ladang untuk khusus manusia yang mengembala ke sini. Nah, ini percaya dan tidak, ya. Tidak percaya, buktinya iya nyata. Macan nggak ada. Menjadi daerah aman. Ada mau percaya juga. Yang melihat kan cuma seorang dua orang yang melihat itu, melihat kejadian tersebut. Iya gitu. Kok ini Muhammad kok bisa bicara dengan macan? Sehingga macan tunduk, macan taat kepada Muhammad. Ini kan Muhammad kecil, usia berapa? 4 tahun, bayangkan oleh kita. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dalam sejarah, ya, kalau ketemu dengan binatang apapun lalu binatang lari. Malah unta, kalau bertemu dengan Rasulullah SAW ada kejadian unta mencium telapak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar riwayat, satu-satunya manusia yang tidak pernah badannya dihinggapi lalat, dihinggapi nyamuk, dihinggapi binatang apapun, tidak pernah kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah mah dalam hidupnya dari mulai lahir sampai wafat, di tempat yang banyak lalat sekalipun tidak ada lalat nyamuk yang berani hinggap di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Dan Rasulullah mah seumur hidup dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah terkena terik matahari. Jadi kalau keluar dari rumah langsung sahabat itu takjub karena melihat awan. Yang langsung awan datang tiba-tiba memayungi Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah berangkat ke kanan, awan ikut ke kanan. Rasulullah berangkat ke kiri, awan ikut ke kiri, itu kan? Sehingga para sahabat selalu hari-harinya takjub. Kenapa? Karena luar biasa. Itulah baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di siang hari atau kalau ketika ada lampu ya, jasad Rasul itu, tubuh Rasul tidak ada bayangannya. Kalau kita kan tuh ada bayangannya kan? Kita ada bayangannya. Rasulullah itu tidak ada bayangannya jasadnya. Satu-satunya makhluk ya yang tidak ada bayangannya adalah tubuhnya Rasulullah. Rasulullah itu deh ya, di mana saja Rasulullah hadir, para sahabatnya, keluarganya selalu mencium aroma wangi yang ternikmat yang tidak pernah ditemukan di muka bumi. Minyak wangi apapun tidak akan ada yang bisa menyerupai nikmatnya aroma dan wangi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau keluar keringat itu tambah wangi. Sehingga ada seorang wanita ya, yang beliau sengaja ngambilin keringat Rasulullah SAW yang jatuh ke bawah, keringat, masukkan ke toples. Dan Rasulullah bertanya, namanya Ummu Sulaim, kenapa kamu berbuat seperti ini ya Rasulullah? Untuk wangi-wangian ya Rasulullah. Jadi minyak wanginya adalah keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah manusia yang keringatnya wangi? Kalau kita kan, Masya Allah, bau harumnya. Kalau Rasulullah harum baunya. Baunya saja harum. Kalau kita mah harumnya saja bau, itu kan? Gak ada manusia yang seperti itu. Bayangkan, gak ada. Ya, pahami oleh kita semua ya. Kita perlu tahu junjunan kita semua. Makanya para guru-guru, dewan guru, ibu kepala di sini sengaja mengadakan acara Maulid Nabi, mengundang Buya agar apa? Agar kalian semua mendengar bagaimana sih junjunan kita itu. Bagaimana sih idola kita itu. Dan Nabi kita itu bukan idola umatnya saja. Nabi kita itu idolanya semua makhluknya Allah. Malaikat mengidolakan buminya, langitnya, arasnya, kursinya, surganya, nerakanya, lauh mahfud dan kalamnya. Semuanya mengidolakan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ingat, makanya waktu Nabi dilahirkan itu semua alam semesta memperlihatkan kebahagiaannya. Masya Allah, terjadilah hal-hal yang ajaib waktu Nabi mau dilahirkan itu. Banyak kejadian-kejadian yang ajaib, yang itu semua menandakan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, dikatakan oleh ulama, wa inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatu. Ketika disebut-sebut orang-orang soleh, maka seketika hujan rahmat turun. Nah, pertanyaannya, kalau orang soleh saja kalau disebut bisa menurunkan rahmat Allah, bagaimana kalau yang didongeng-dongengkan itu adalah imamnya semua yang soleh? Bahkan imamnya semua nabi dan rasul. Bahkan junjunan semua makhluk yang awal dan yang akhir, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi itu yang diceritakan siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Yang keras. Sekali lagi, kalau acara maulid yang diingat siapa? Yang disebut-sebut oleh mubalik siapa? Yang didengar dongengnya siapa? Yang dipuji siapa? Yang disolawati, disalami siapa? Kalau satu orang yang soleh aja disebut-sebut bisa turun rahmat, bagaimana kalau yang disebut-sebut adalah junjunannya semua makhluk, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, kita harus yakin bahwa kita sekolah ini insya Allah akan mendapatkan rahmat yang luar biasa, akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa insya Allah. Makanya harus sering kita menyebut-nyebut Nabi Muhammad, harus sering mendongeng-dongeng Nabi Muhammad, harus sering membaca sejarahnya Nabi Muhammad, harus sering bersalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di akhir
Sebelum Buya menutup dengan salam, Buya akan mengijazahkan sholawat kepada kalian agar kalian sukses, ya. Dawamkan oleh kalian setelah habis sholat, ya. Dawamkan oleh kalian, yaitu sholawat, ya, yang sama kalian suka dibaca dalam setiap sholat, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu fadilahnya luar biasa, ya. Itu sholawat faidahnya luar biasa, khasiatnya luar biasa. Dan kalau kita baca sholawat itu, berarti baca sholawat bukan kepada Nabi kita saja, tapi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua keturunannya, yang mana keturunan Nabi Ibrahim itu banyak sekali para nabi. Maka Nabi Ibrahim disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu kan. Nah, Nabi Ibrahim itu eyangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi di Bani Israel banyak sekali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan ada kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi keluarga Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim disolawati, disalami oleh kita semuanya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, mendapatkan keberkahan yang luar biasa, ya, dan kesuksesan dalam segala garapan hidup kita. Bacakan kalau bisa setiap habis sholat 7 kali, tapi kalau tidak bisa baca 3 kali, ya. Ucapkan qabiltu, saya terima ijazahnya, dan insya Allah saya akan mengamalkannya. Kan, hafal kan? Nah, itu sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang paling afdal sedunia. Nah, kalau ada yang bertanya, sholawat apa sih menurut pandangan Islam yang paling afdol dari seluruh sholawat? Adalah sholawat Ibrahimiyah. Pasti semua mengatakan seperti itu, dan pasti mengatakan seperti itu, ya. Sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Bacakan oleh kita setiap habis sholat minimal berapa kali? 3 kali. Kalau bisa berapa kali? 7 kali. Nah, itu ijazah pertama dari Buya. Amalkan oleh kalian semua, insya Allah kalian nanti sukses. Kesuksesan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan jurusan yang kalian sekarang tempuh. Tidak masalah. Tidak masalah. Banyak orang yang waktu sekolahnya jurusannya A, lalu dia malah kerjanya di jurusan B. Banyak kan? Yang penting sukses sajalah, kan? Kalian itu nanti keluar dari sini betul-betul sukses. Nah sekarang ini anak-anak yang sekarang mendapatkan ijazah, insya Allah Allah sukseskan semuanya, ya. Nah, akhir daripada pertemuan Buya sekarang ini, ya, Buya ngajak kepada kalian untuk marhaba, bersalawat salam kepada Rasulullah SAW, bersama-sama berdiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo, yang jauh merapat lagi ke sini. Berdiri semuanya, yang jauh merapat lagi. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam. Sini, kesini semuanya. Ayo
Ayo yang keras. Salawatullah alaika. Syaraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Hamad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Faturabu ya halal mathani fazarul yumni gharad adi'u bijamali faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Rabbi kullu hamdin jalla yahsurahul ad idha habana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه aminan. Amin. Sadayana ya, moga dikubul segala hajat urang sadayana. Amin. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله. احرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Kabul, kabul, kabul. Berkah semuanya. Amin. Sukses semuanya. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi